I'm gonna love you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di modul kali ini saya akan menjelaskan tentang modul Slack ya teman-teman. Nah, di Slack ini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6. Kedua, teori Slack. 3, paket flag. 4, pesan paket RA trip RS. 5, DAD. Dan yang terakhir, konfigurasi Slack ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan ke materi pertama dulu ya teman-teman, yaitu pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6. Oke, di sini ada timeline. Yang pertama, IP versi 6 Global Unique Cache Address Assignment atau GUA ya teman-teman. Dan yang kedua, Slack ya teman-teman, atau SLAAC atau Slack ya teman-teman. Dan yang ketiga, DHCP v6. Keempat, konfigurasi DHCP v6 server teman-teman. Nah, di sini ada IV v6 GUA assignment. Nah, sebelum memahami materi stateless address auto configuration Slack atau DHCP v6, terlebih dahulu kita harus memahami konsep global unique cache address atau GUA dan link local address LLAS. Lanjut, di sini ada IV v6 host link local address. Nah, alamat link lokal IV v6 merupakan alamat IV v6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan pesan ACMP v6 router advertisement RA dari router untuk mengetahui informasi. Nah, dan di sini ada dynamic GUA ya teman-teman. Nah, di dynamic GUA ini ada dua ya teman-teman, yaitu stateless dan stateful. Nah, stateless ini ada dua ya teman-teman ke bawahnya, yaitu ada Slack only dan Slack with DHCP v6. Dan yang stateful ini ada satu, yaitu DHCP v6 server teman-teman. Oke, mungkin ini saja ya teman-teman untuk pengenalan Slack dan DHCP IP v6. Kita lanjut ke teori Slack. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke teori Slack teman-teman. Oke, di sini ada stateless Slack stateless address auto configuration system atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan state dari komunikasi sebelumnya teman-teman. Tidak ada device ataupun server yang mencatat ataupun mengelola pembagian IV v6 ke klien. Nah, stateless ini kan terbagi dua ya teman-teman. Dan di sini ada Slack ya teman-teman. Ada Slack dan DHCP v6 teman-teman. 6 server. Nah, di sini Slack only stateless address auto configuration teman-teman. Dua, router mengirimkan pesan RA atau router advertisement untuk menerbitkan informasi IV v6 addressing, yaitu memberikan 1. network, 2. private flags, 3. code default gateway.
Nah, di sini ada host membuat alamat gua sendiri, otomatis dan cepat, tanpa bantuan DHCP versi 6 ya teman-teman. Nah, di sini ada DHCP v6 server. Nah, di sini ada stateful configuration. Ada juga server memberikan, mencatat, mengelola seluruh informasi IPv6 address ke klien. Ada 4 ya teman-teman. Ada network, default gateway, private client, dan ada DNS. Nah, ada CP v6 server ini jaringannya besar ya teman-teman. Nah, di sini ada Slack with kan ini ya teman-teman. Nah, DHCP v6 server ini tidak sama seperti Slack only. Nah, ini beda ya teman-teman. Ini network dan nah kan DHCP v6 server ini ada terbagi 4. Nah, Slack only ini cuma network, gateway, dan private ya teman-teman. DNS ini tidak ada di Slack only ya teman-teman. Oke, gimana caranya biar bisa Slack only dan DHCP v6 server ini bisa sama? Nah, caranya di sini ada Slack with DHCP v6 ya teman-teman. Nah, kombinasi stateless dan stateful membuat alamat host address sendiri atau Slack ya teman-teman. Nah, meminta informasi tambahan seperti DNS, NTP, email, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di sini juga ada server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IPv6 klien ya teman-teman. Nah, ini untuk Slack with DHCP v6 ya teman-teman. Nah, bisa menggunakan Slack with DHCP ya teman-teman. Nah, oke, mungkin ini saja untuk gambaran tentang teori Slack ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke paket flag. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke paket flag ya teman-teman. Nah, di sini ada pesan paket RA ya teman-teman. Nah, di sini ada RA atau router advertisement, adalah paket ICMP v6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal LAN untuk memberitahu informasi IPv6 addressing. Nah, di sini ada 3 macam ya teman-teman, singkatannya ini A, O, dan M. Nah, untuk A itu address auto configuration atau suka digunakan stateless teman-teman. Nah, di sini ada O itu outer config flag atau combination ya teman-teman. Nah, di sini ada juga M. M itu manage address configuration atau suka digunakan oleh stateful teman-teman. Oke, di sini ada kombinasi paket RA gitu teman-teman. Nah, di sini ada 3 macam ya teman-teman, select only, select, dan DHCP v6, DHCP v6. Nah, di sini select ya teman-teman. Select ini select only ini. Nah, ini A1 ya teman-teman. A itu address ya teman-teman, address auto configuration. Itu 1 ya teman-teman. Nah, ini O-nya 0 ya teman-teman, nggak ada. Dan itu outernya 0, dan manage-nya juga 0 ya teman-teman. Nah, oke, atau gini ya teman-teman, A ini true dan ini no ya teman-teman, atau false. Nah,
Nah, ini ada slug dan DHCP v6. Nah, A ini true ya teman-teman, addressnya true, dan O-nya juga true, dan M ini no ya teman-teman, false. Kan di select only dan select dan DHCP v6 ini ada address, order, manage. Nah, yang terakhir di DHCP v6 ini enggak ada ya teman-teman, enggak ada order. Nah, jadi A itu 0 ya teman-teman, jadi enggak ada. Nah, di sini kalau di DHCP v6 ini manage-nya ada ya teman-teman. Nah, kalau di select only dan di select only, select dan DHCP v6 ini enggak ada, maksudnya enggak true ya teman-teman manage-nya. Nah, kalau di DHCP v6 ini true ya teman-teman, atau M-nya 1. Nah, oke, mungkin cukup ya teman-teman. Kita lanjut ke pesan paket RA atau RS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke pesan paket RA RS teman-teman. Oke, nah di sini kita paket RS RA. Nah, di sini RS router solicitation adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IPv6. Jadi kan tadi kita membahas RA ya teman-teman. Nah, ini sekarang RS router solicitation. Nah, oke, di sini RS aja dan RA. Nah, di sini ada router, switch, dan PC ya teman-teman. Nah, oke, di router ini menanyakan ke PC ya teman-teman, PC 1. Halo PC, apa kabar? Nah, ini untuk RA ya teman-teman. Nah, kalau RS ini dari PC ke router ya teman-teman. Nah, intinya RS ini meminta dan ini RA ini memberikan teman-teman. Oke, itu intinya saja teman-teman. Oke, kita lanjut. Di sini proses to generate interface ID. Nah, di sini ada dua ya teman-teman. Randomly generate dibuat secara randomly generate. Nah, dibuat secara random dan unik teman-teman. Yang dua EUI 64 dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host teman-teman, dengan memasukkan angka hekadesimal FFFE di tengah IPv6 teman-teman. Oke, mungkin segitu saja untuk pesan paket RA RS. Kita lanjut ke DAD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke DAD ya teman-teman. Oke, sini DAD itu singkatan dari duplikat address detection teman-teman. Nah, berarti itu ini singkatan dari DAD ya teman-teman. Oke, nah di sini dalam jaringan stateless, host dapat memverifikasi bahwa IPv6 yang baru dibuat dan bersifat unik gitu kan. Nah, jadi dalam jaringan stateless ini, host dapat memverifikasi bahwa IPv6 yang baru dibuat itu bersifat unik teman-teman. Jadi proses DAD digunakan host untuk memastikan bahwa
gua IV V6 bersifat unik ya teman-teman. Jadi sama seperti ini, bersifat unik. Nah, untuk menjalankan dead, host mengirimkan pesan ICMP V6 atau NS ya teman-teman, Neighbor Solicitation, dengan alamat multicast yang dirancang khusus. Nah, yang disebut dengan alamat multicast solicited note jika tidak ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IPv6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan, teman-teman. Nah, jadi NA ini harus dipastikan bisa digunakan, teman-teman. Nah, tetapi jika ada yang merespon, maka alamat TSB tidak unik, teman-teman. Jadi kalau yang merespon alamat, jadi tidak unik ya teman-teman. Oke, dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik, teman-teman. Nah, oke, mungkin itu untuk dead ya teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi Slack ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke yang terakhir, yaitu konfigurasi Slack ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Cisco Packet Tracernya. Kita di sini tambahkan router ya teman-teman. Satu router, satu PC, satu switch, dan satu PC ya teman-teman. Kita sambungkan pakai kabel ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman. IP-nya 2001 DB8 10 1/64 ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Kita lanjut ke konfigurasinya ya teman-teman. Oke, kita lanjut konfigurasi. Di sini no ya teman-teman. No, kita masukkan perintah mconfig. Sini masuk ke interface G0/0. Sini kita no shotgun. Kita di sini masukkan IV V6, addressnya masukkan 2001 DB8 10 1/64. Oke, kita enter, kita coba teman-teman. Oke, berhasil. Kita coba dicek di PC nya ya teman-teman. IV configuration. Nah, di sininya otomatis ya teman-teman. Oh, di sini belum ada ya teman-teman. Oke, kita coba ke konfigurasi lagi. Sini kita coba pakai IV V6 unicast rating itu. Oke, kita coba. Di sini sudah. Kita coba di ini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. IV V6 addressnya sudah ada. Di sini IP-nya ini ya teman-teman.
Nah, link lokal address ini ada, default gateway juga ada ya teman-teman. Oke, di sini coba kita ping teman. Kita coba di command from. Kita coba di sini ping ya teman-teman, ping 2001 db8 10 di sini 1/64 ya teman-teman. Kita coba ping. Oh sorry ya teman-teman, sorry di sini slashnya nggak usah dibawa ya teman. Oke, nah di sini sudah reply from ya teman-teman. Oke, di sini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, cukup segitu saja ya teman-teman. Cukup gampang untuk konfigurasi tentang konfigurasi Slack. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja untuk materi tentang konfigurasi Slack, dan saya cukupkan untuk modul Slack cukup di sini saja. Mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.